Selamat datang kembali di konten podcast Kesenjangan Sosial. Hari ini kita kedatangan lagi dari bidang kesehatan. Tepuk tangan buat Dr. Gia. Yeay, halo teman-teman semua. Kalau di sebelah ini ada Dr. Gia dan di sebelah kanan ada pasien BPJS. Ada Pandu dan Gang Dede. Bro, gimana Anda ketemu dokter tanpa antri gimana? Asik. Ini konsul gak bayar gocap kan? Enggak. Aman ya? Emang biasa bayar gocap? Bayar, gak Di gocap mana? juga sih gue lupa. Cuma konsul pasti bayar kan? Di mana ente? Ente nggak pakai BPJS? Di ini. Kok ragu ente nggak apa-apa? Nggak di klinik-klinik kan biasanya bayar. Oh. Ada jasa apa? Konsultasinya. Kalau gitu. bukan klinik BPJS. Oke. Kalau klinik BPJS yang ada di ada kartu BPJS ada tulisan itu Vaskes 1 di klinik mana, itu nggak bayar. Maksud nggak bayar Hah, tuh maksudnya? di catatannya kan tetap bayar kan? Nggak bayar. enggak. Jadi kalau klinik Vaskes 1 itu beda sama tempat saya di rumah sakit. Kalau Vaskes 1 itu berharapnya semuanya pasiennya sehat. Karena BPJS mau ada yang sakit, mau nggak ada yang sakit, bayarannya sama segitu. Kebayang nggak? Jadi namanya bayar paket gitu. Ya. Misalkan di klinik itu terdaftar di BPJS, Ya. oh ada 1.000 pasien di klinik ini. Maka setiap bulan BPJS ngedrop 1.000 Oh. dikali kapitasi namanya. Oke. Kapitasinya misalkan 6.000 rupiah, Ya. 6.000 kali 1.000, maka BPJS ngasihnya 6 juta Oh, sebulan ke klinik itu. Ada nggak ada pasien? Ada nggak ada pasien, dia akan Oke. dibayar 6 juta sebulan gitu. Jadi dia akan berusaha apa? Ya. Menyehatkan pasien-pasiennya. Gimana caranya? Ajak senam bareng seminggu sekali, bener gak? Biar nggak berobat gitu. Biar nggak berobat. Edukasi, iya edukasi tiap bulan gitu. Ini soalnya orang miskin ini selalu menuduh, ya kalau sakit nanti dokter gajiannya dari mana gitu kan tuduhan kalian. Iya, dari Nggak sama Iya, ini, maksudnya- nggak sama ini juga. Kalau memang gajinya sama kan tadi ya pakai BPJS atau nggak pakai BPJS, kenapa kalau kita pakai BPJS suka ada yang cemberut? Nah itu. Maksudnya apa Itu nih? katanya Maksudnya- ada Enggak, kayak- perlakuan berbeda. Perlakuan berbeda. Ini tuduhan serius loh. Enggak maksudnya ya kita kan yang saya Ini alamin. opini di masyarakat. paham, Opini di paham. Iya, masyarakat. saya Tapi juga kalian ngalamin. sendiri pernah mengalami nggak? Saya pernah ngalamin. Dicemberutin. Cemberutin. Ya gitu. ampun. Ada sensi kali, misalnya Anda nyebelin mungkin. Sensi gimana tipes keringetin. Gimana sensi? Saya udah panas. Nanti Udah gak kuat. sebelum pembelaan Udah dari gak kuat. dokter ya, Anda waktu itu disensinya gimana? Ya kayak mukanya gimana terus ditanya ini BPJS atau enggak kayak gini saya bilang enggak deh gitu. Karena alhamdulillah masih ada untungnya duit turun waktu itu. Mau nggak mau daripada saya diketusin malah makin stres dong. Anda miskin Gitu idealis ya. ya, gengsi ya. Gitu. Gimana tuh dok? Bener gak kalau pasien BPJS di Makanya berarti teman-teman belum tahu bahwa BPJS itu ada rujukan berjenjang namanya. Oke. Oke. Jadi Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes lanjut. Jadi makanya rumah sakit juga ada tipe C, tipe B, tipe A. Tipe A itu mungkin yang dikenal sekitar sini RSUP Fatmawati. Iya. Nah itu tipe A. Tipe A itu mendapatkan rujukan dari tipe B. Oke. Misalkan kalau di Jakarta Selatan itu Mayapada ya sekitar situ kan Oke. B ke A tuh. Oke. Atau dari Permata Jakarta itu tipe C ke Fatmawati bisa. Nah yang tadi didatengin aku nggak tahu apakah itu klinik atau rumah sakit. Itu klinik Kalau apa rumah Rumah sakit? sakit. Nah kalau klinik itu namanya perujuk, itu Vaskes 1-nya BPJS. Tidak mungkin. Ada jutek, judes, malah ya nggak apa-apa nih kan pasien jarang-jarang gitu. Yang Pasti dia mungkin di happy. mana dok? Ya mungkin di mana? Tipe C misalkan. Tipe C karena dia tuh untuk terima BPJS harus ada rujukan. Kebayang nggak? Iya, iya, Ya, harus kan ada berjenjang sistemnya. Benar. Ah. Vaskes 1 ngasih rujukan ke Vaskes 2. Nggak mungkin ada perbedaan kalau itu sih. Karena kan udah dapat rujukan. Biasanya yang datang itu yang belum bawa rujukan Oh, dari Itu Vaskes. benar. Makanya Satu. diituin kali Jadi ya. tapi pengen dilayani gitu. Nah, itu salah orang miskin. Iya. juga, Mungkin bro. harus ada Ya, edukasinya enggak. dulu dong. Jangan sebelum dijudesin, kasih tahu dulu ini kamu harus kasih Oh, ini dulu. Jangan Mending mana langsung pasang dijudesin mimik atau muka. ditolak Anda? Karena kan harus kalau urutannya kan kan biasa harus ada rujukan. Iya. Kalau misalkan nih, boleh nggak sih dok nggak pakai rujukan? Boleh, tapi BPJS sama Kemenkes punya poin-poin yang harus dipenuhi. Namanya gawat dan darurat. Oke. Kondisinya misalkan bukan yang subjektif ya. Kalau demam kan aku greges subjektif. Iya. Aku nggak enak badan subjektif. Ya. Tapi ada angka-angka objektif yang bahkan BPJS sendiri nggak bisa nolak. Misalkan pas dicek nadinya di atas 100 padahal lagi duduk. Iya. Atau suhunya
39 derajat Celcius ke atas. Ya. Itu kan angka-angka yang BPJS juga nggak, bahwa ini memang gawat dan darurat. Itu mah nggak perlu rujukan. Langsung ya, Iya, langsung dimanapun bisa itu. Cuma kalau nggak gawat darurat, biasanya rumah sakit balikin lagi ke fase 1. Ini masih bisa kok berobat di fase 1 gitu. Di cover sama BPJS, tapi di fase 1 bukan di fase 2. Nah ini nanti orang miskin protes lagi, saya sakit kok dilempar-lempar gitu ya maksudnya. Enggak, Iya. kita juga kan dok berobat tuh enggak langsung ke rumah sakit juga. Biasanya di kampung Kayak nih, ini terutama dulu. di kampung ya datangnya yang deket dulu puskesmas. Jadi enggak, kalau dibilang enggak ada rujukan ya kita memang enggak langsung ke yang paling atas. Kalau dia Kalau- dokternya ngerasa nggak sanggup, Heeh. aduh ini butuh spesialisasi nih. Ya. Dia langsung bikin surat butuh spesialis saraf misalkan gitu. Dengan diagnosis. Jadi BPJS itu bayar per diagnosis kan. Jadi ada diagnosis misalkan CVD atau stroke gitu. Ya. Nah, tulis spesialisnya saraf. Dapat nanti rujukan. Nanti datangnya ke polisyaraf bukan ke IGD gitu. Kebayang ya? Anda pas tipes itu suhu Anda panas atau perasaan Anda doang gak enak? Enggak dua-duanya nih. Atau hatinya Dua-duanya nih. panas. Iya, Nggak, karena mukanya gak enak banget dok. Oke, tapi aku rasa ya, karena aku ngalamin 2 dok. Pertama yang aku sendiri aku dijurusin kan ditanya BPJS atau enggak kan. Cuman yang kedua orang tua tuh sampai pengen diperiksa perutnya. Karena ini penyakitnya sih gak tahu ya, kayak orang tua gak bisa berak seminggu. Oh gitu. Baru ketawa ini penyakit mama gue. Konstipasi. Parah bro. Mama gue penyakitnya diketawain bro. Konstipasi kan. Konstipasi. Tapi gak bisa berak seminggu. Sembelit. Saya juga aja ketawa juga saya. Kok bisa sih orang gak berak seminggu? Ya, Iya. itu belum darurat itu ya. Tapi udah melilit Ada segini. namanya skala nyeri. Skala nyeri itu Oke. 0 sampai 10. Itu dilihatnya dari muka bukan dari ucapan, dari wajah. Oh. Nanti searching ya skala nyeri. Iya, iya. Kalau skala nyerinya 8 ke atas, itu BPJS juga nggak bisa nolak. Oke. Gitu. Kalau dia nahan BAB-nya sampai skala nyerinya dia, ya boleh masuk dong. Dok, Iya tapi itu masuk IGD langsung ditanganin sama dokternya. Tapi itu baik pakai Yang dokternya menurut- nyaranin pakai BPJS aja. Nah, iya, Saya bilang pasti. kok jadi ada 2 perbandingan gini Pasti. gitu. Aku juga di rumah sakit lebih happy, Mas Muslim, kalau pasien datangnya pakai BPJS. Karena aman, dia nggak mikirin uang gitu. Fokusnya aku sama pasien ngalahin Iya, iya. penyakit gitu. Gimana Kang Didi? Ada Anda Kang Didi tadi lupa lagi. apa BPJS Enggak tadi tentang Pekerja skala apa sih? nyeri deh, yang menentukan skalanya nyeri. berapa tuh pasien apa? Bukan. Dokternya. Ya kan Perawat kita sama nggak tahu nih. dokternya. Kan objektif lihat dari wajah. Ya. Skala 0 kalau sampai muka begini kan tiba-tiba susah. senyum-senyum. Lu mah nyeri dari nggak kenyataan mungkin nih, skala gitu. nyeri di atas 5 kan. Misalnya mukanya ya memang Judas maksudnya Judes kan pendiam. bukan nyeri. Jadi muka nyeri itu ada. Oh Judas bukan muka nyeri ya? Bukan. Marah juga bukan luka nyeri. Bukan, oke. Bukan. Aku sampai hafal wajah nyeri itu. Serius? Wajah Iya. miskin apa enggak dok? Oh, Enggak iya. sih kalau itu mah. Takutnya template ya, semua nih gitu. Hafal soalnya 100% Takutnya- pasien. Potongan-potongannya apa? Yang aku hafal itu nyeri. Ya. Gagal ginjal tuh aku hafal wajah-wajah gagal ginjal. Dari kita ada nggak? Enggak nih kalian Ya kan kita ini sakit kalau gagal sehat-sehat, ini ginjal. Ya kan sehat-sehat dokter semua. bukan ngejudge maksudnya. Ngejudge gitu. Takutnya ya juga. Ya. Kayak misalkan pasien wajahnya sembab, terus pucet, Ya. terus kakinya bengkak, aku langsung harus curiga. Aduh nih ada masalah sama ginjalnya gitu. Baru dikonfirmasi pakai pemeriksaan ambil darah misalkan. Oke. Gitu. Tes gagal ginjal cukup dari darah doang berarti? Itu sangat membantu. Please urin. Oh, dan Urin dan pipis. darah. Itu kelihatan banget gitu. Dari urin sama Iya. darah. Iya Gimana? betul. Canggih juga ya. Ya emang begitu, kenapa Anda heran? Anda gak pernah berobat sejauh itu ya? Enggak, terus endingnya dari yang Mak ente gak bisa berak apa? Ya berak solusinya. Enggak, akhirnya Ya, ini itu bisa UGD. apa? Diperiksa. Ada obat yang dimasukin ke laut anus. Iya, Jadi benar. dia Oke. melunakkan si yang Oh. pup yang Benar, membatu yang menghalangi pup di atasnya. Benar, Pas benar, ini benar, lunak, benar. akhirnya bisa keluar. Soalnya pas kayak dicesar dimasukin lagi. itu Apa sih namanya dimasukin itu? alat Di itu alat. ke dalam cairan kan bentuknya itu Iya. gitu. Itu jadi lunak langsung biasanya bisa keluar Oke. gitu. Berarti kita harus tahu emang normalnya berapa sih pup kita ketahan di usus? Maksimal banget, jangan sampai di atas 3 hari sebenarnya. Karena transit time kita sebutnya, waktu transit di usus Ya. kita itu bahaya kalau di situ, kalau dibiar-biar santai. Kanker usus salah satunya gara-gara itu. Kanker Kelamaan sering-sering nahan pup gitu. Pup atau Yang sehatnya memang kencing per doang, Dok? 24 Sorry, Dok. jam. Ya pipis juga, nahan Pipis. pup juga gak bagus. Oh, dua-duanya nggak bagus. Kencing mah Dua-duanya nggak bakal nggak bisa ditahan. Tahan, kalau susah. pup males ntar aja.
Oke. Akhirnya di atas 3 hari nggak oke. Kalau bisa 24 jam sekali kita Harus BAB gitu. Kalau dia lebih dari 3 hari karena miskin gak ada makanan itu Enggak. Iya. Orang miskin tuh masa susah beraknya makan bukan susah berak. itu Nggak ada isinya, nggak ada isinya. Perutnya nggak ada isinya juga isinya. kita bisa berak angin. Ya nggak sih? Maksudnya bisa berak lagi, berak mah harus ada isinya. Misalnya saya kira tuh makanan nih sehari, kan kalau mau keluar harus ada dorongan lagi gitu. Enggak gitu ya? Enggak. Lucu aja pasti teman-teman nggak tahu. Usus kita itu melawan gravitasi. Jadi tanpa kita sadar usus kita itu gerak sendiri. Kita nggak nyuruh, tapi dia gerak meres sendiri. Melawan gravitasi. Iya. Jadi walaupun kita kepalanya di bawah, lubang pupnya di atas, Tetap Tetap bisa. keluar. dia akan naik ke atas karena dia meresnya ke. Cobain arah dulu lubang berak itu. sambil gara sambil handstand. Iya. karena dia ngelawan bikin jackass. melawan Maaf ya, gravitasi. Maaf ya dok ya pasien-pasien berdebah ini dok. Ya nggak apa-apa. Jadi pada kenal isi badan sendiri biar tahu gitu. Tapi iya maksudnya Kayak dicoba kan gitu kan. paru-paru, ngembang kempis. Emang kita suruh? Enggak tuh. Iya. Nih pada nafas pada nggak sadar dia Iya sih. narik nafas sendiri. Bisa sih narik nafas yang sadar Manual. ya. Cuma kan capek. Biarin aja itu diurus sama batang otak kita. Oh, meskipun Jantung juga sama. Mompa emang kita suruh kecilin pelanin atau kencengin kan nggak bisa. meskipun rumahnya kecil dia paru-paru juga Iya. mengembangnya. Sekecil-kecilnya rumah, kembangan paru mah tetap sama. Takut tidak sungkan ya. Udah habis oksigen di sini. Oksigen sekitar habis. Iya gara-gara Itu ini. kayak ditaruh di banker. Tapi aku ngerti, Iya, mungkin beberapa rumah sakit ada ya yang jutek gitu. Aku tidak memungkiri sama Oke. sekali. Oke. Yang bisa aku lakukan yang jelas bukan aku gitu, Mas Muslim. Nah, karena ini Dok, karena ini kan opini umum nih. Iya. Nah, bahwa juteknya itu sistematis atau Wah, perorangan, Dok? tuduhan lagi, Iya, tuduhan bener, padahal. Iya, bener. iya, nanya ini kan Ya, kita opini publik. perorangan. Ini kita udah 2 orang miskin nih. Maksudnya Bener. sistematis mereka sengaja jutek gitu. Kamu Iya. jutek ke pasien BPJS gitu. Iya. Ya siapa tahu gitu kan pertanyaan. Gimana dok? Masalahnya kalau ia mau diskriminasi seperti itu, dianya capek sendiri kalau si sistem itu ya. Karena jumlah pasien lebih banyak mana? BPJS atau non BPJS? Tapi lebih gampang jutek kan, Dok? Lebih enak. Kok lebih enak? Kalau senyum terus kan capek. Loh, aku Oh. senyum terus tidak Iya, capek. dokter. Ya. Tapi personal, aku ngerti mungkin pada pakai masker jadi nggak kelihatan, mungkin ya. Oh. Senyumnya jadi nggak kelihatan gitu. Padahal senyum tapi pakai masker dokter-dokternya. Tapi Oke. kalau yang saya lihat tuh gini, Dok, kan kayaknya mereka tuh udah terbiasa dengan keadaan darurat. Nah, kita pasien ngelihat saudara kita panik kan. Nah, sementara suster benar. misalnya dia tuh santai. Nah, kita kesel. Paham. Dia kenapa sih ada dalam Paham. kondisi gawat? Kayak mereka tuh santai Tolong, gitu. Dok. Dia kayak Kayak Oh gitu. kebalikan gitu. Anda merasa Paham. sebagai pasien BPJS merasa diremehkan gitu. ya karena kan kita panik ngelihat Iya. ngelihat pasien yang keadaannya Saudara seperti sendiri itu. misalnya. Saudara Iya, paham. sendiri. Oke, Paham, itu gimana dok? Ngelihat yang nanganin jalannya santai aja Wah, gitu. paham. Harusnya siap. Iya, ada kan. Iya, harusnya satset kan, satset gitu. Paham. Gimana dok? Jadi Iya. memang ada perbedaan definisi antara gawat darurat para nakes dengan gawat darurat pasien. Oh. Kembali tadi Iya. pakai angka semuanya oke. objektif. Dia nadinya ambles di bawah 50. Wah, gawat darurat tidak mungkin santai. Impossible, percayalah. Kalau nadi udah di bawah 40 misalkan Oke. gitu. Nadi di atas 120, nggak mungkin santai, percayalah. Oke. Jumlah nafas, normalnya berapa kita tarik nafas semenit? 16 sampai 20 kali. Terus lihat pasien 35 kali nafasnya. Nggak mungkin santai, impossible. Something wrong. Itu saturasi oksigen yang dicapit itu loh. Iya, iya. Yang misalkan di bawah 95 deh. Iya. Nggak mungkin santai gitu. Makanya ada namanya di depan triase tulisannya. Triase Oke. itu Apa tuh? screening Mas Muslim. Setiap Triase. pasien di triase dulu. Tanda-tanda vitalnya angkanya berapa. Iya. Jadi makanya di IGD tidak ada antrian sama sekali. Beda sama poli. Di poliklinik kan ada nomor antrian 1. Benar. Nomor antrian 2. Nah kalau di IGD dilayaninya bukan per nomor antrian Langsung itu. dah. Berdasarkan Langsung, iya sih, tingkat iya, iya. severity atau kegawat Oh. daruratannya. Jadi kalau sampai dianggap gawat darurat, biasanya harusnya aku sangat mengerti bahwa panik itu menular. Iya. Dari A tiba-tiba jadi B, satu keluarga aja panik. Nah aku punya tugas yang aku tanamkan di hatiku sendiri, yaitu aku adalah obat penenang. Oke. Jadi Gia Gokil. Penenang Pratama gitu nama aku. Gokil, bro. Jadi aku akan datengin, gimana Pak, ini gawat darurat.
coba menurut Bapak mana yang sakit? Enggak sih, ternyata si pasiennya sendiri bilang enggak sakit, nadinya normal. Biasanya sekitarnya bilang ini kenapa enggak ditangani? Tadi udah dilakukan A, B, itu harus dijelasin biar paham. Kelanjutannya setelah aku masukin obat, berikutnya aku periksa ini ya Pak, periksa ini ya Bu, nanti habis itu rawat inap. Jadi kalau dikasihkan orang tuh panik karena nggak tahu ke depannya ngapain. Nah kalau jelas alurnya abis ini terus konsul misalkan ke penyakit dalam, konsul ke jantung, abis itu ke rawat inap, pasien happy nunggunya juga karena tahu apa yang lagi ditunggu. Ada step by stepnya, checklistnya gitu. Iya. Oh iya kan abis ini ya, oh, berikutnya ini. Jadi dia antisipatif gitu. Ada kepastian berarti. Ada kepastian, itu tujuannya jadi obat penenang tadi gitu. Pernah nggak dokter udah menenangkan dia masih, ini ibu saya. Masih gitu. Ya aku aja ngobrol ibunya biasanya. Kalau care-nya kerasa sama anaknya, biasanya dia itu lega gitu. Bang, karena aku sendiri kan punya ibu gitu. Aku pengennya ibuku diperlakukan sama seperti ibu yang lain juga kan gitu. Itu. Ada lagi pengalaman BPJS ada? Tapi penasaran kan ngomongin yang soal panik, kenapa dokter harus tenang? Ada gak sih dokter yang beneran panik gitu? Ekspresinya tuh kayak gimana ya dok? Karena kita gak pernah ngeliat. Iya siapa tahu kan yang kayak tadi darahnya udah segini. Kita gak pernah ngeliat dokter panik gitu. Dia gak mungkin nunjukin, waduh sulit nih bang. Ya kita gak tahu agak bahaya kalau ekspresinya itu gimana. Harus tetap flat ya. Kalau Ya salah gimana? nanti Karena panik gimana pasiennya? bener. Iya, Makanya iya. aku sebut jas putih aku itu jas penetral Mas Muslim aku sebutnya. Oke. Jadi kalau misalkan aku datang ke rumah sakit kondisiku lagi sedih banget, lagi pedih gitu. Pakai jas putih, moodku langsung naik jadi netral gitu. Karena aku tahu kondisi di rumah sakit kondisinya lebih parah daripada perasaan aku gitu. Tapi misalkan terlalu happy, abis dapat apa gitu misalkan ya, lagi wah antusiasme terlalu tinggi, pakai jas putih, langsung netral. Karena aku nggak boleh terlalu eksesif gitu kan kondisinya kayak gitu. Jadi bikin fokus tuh jas putih itu manfaatnya jas putih sebenarnya. Tapi kalau abis MU kalah gimana dok? Makanya kan lagi pedih banget tuh. Iya. Waktu itu dibantai Liverpool 7-0 kan. Muhammad Salah hat-trick. Itu pedih banget. Kayak ngapain aku hidup ini? Pakai jas putih. Netral lagi, ya udahlah ya MU. Karena kan aku kemarin bilang kan, kalau langit sudah begitu gelapnya dan malam sudah begitu pekatnya, berikutnya apa yang akan terjadi? Matahari terbit GGMU. Ini yang tidak saya suka dari PSMU tuh kayak gini. Sama. Gianya itu, G-nya itu. Awam. Ya benar. GGMU. Cheat. Masih aja nobar tim yang kalah mulu. Itu dia. Lu juga tumben banget nih ngikut nobar tengah malam padahal. Boleh nobar asal timnya jago. Apalagi gue udah bawa americano. Udah pasti melek gua. Apa gue bilang? Glory King MU. Glory. Asam lambung gua kumat lagi. Asam lambung lu naik. Minum nih. Susu kambing. Emang nggak aneh rasanya? Udah, cobain dulu. Wah, rasanya enak banget lagi. Asam lambung gua langsung reda. Glory. Orang miskin nonton bola gak sih? Nonton lah, kita main juga di pinggir kali. Main bola. Paling kalau bola ke kali kita berenang ngambil bola dulu gitu. Nah, gimana kalau nggak tahu nih setuju atau enggak? Gimana kalau kita ketemunya di acara-acara seperti ini? Jangan ketemu saya di rumah sakit. Ya saya juga nggak mau. Saya juga nggak dong. mau. Berarti saya Siapa sakit yang dong. mau ketemu Anda di rumah sakit? Dia juga gak mau pasien ngeyel Makanya. aja. Gak mau. Makanya biar kita gak ketemu di rumah sakit. Ya udah biar gak ketemu, gimana? tanyain dulu dah rumah sakitnya mana deh dong. Biar kita gak ketemu. Biar berarti caranya gimana dong? Ya. Berarti kita eliminir dulu. Emang apa sih dok penyakit-penyakit yang masuk ke gawat darurat itu? Nah ini Yang oke, belakangan ini itu, nih. bener gak? Pasti Sabar. ngelarang ngerokok ini nih. Santai. Aku kan melambung dulu. Oh muter dulu ya. Ini mau jadi Rian Giggs ini. Apa nomor 1, nomor 2-nya penyebab kematian yang aku hadapi di rumah sakit? Ya. Serangan jantung dan stroke. Bukan kecelakaan, bukan pembunuhan, atau bukan bunuh diri. Tapi serangan jantung dan stroke. Dan berarti siapa kandidat utama kena serangan jantung dan stroke? Itu aja kita eliminir. Ternyata aku udah lihat orang-orang yang serangan jantung dan stroke ini punya faktor resiko 5 atau lebih dari 10 yang aku mau ungkapkan ini. Berarti apa harus tuh, sortir Dok? satu persatu kan? Ya. Kalau punya 5 ada tujuh, ya. lebih di atas 5
ayo mulai singkir-singkir kalau enggak ketemu saya di rumah sakit. Dia ngancamnya halus ya. Iya, Kalau nggak ketemu kayak saya. ditusuk gini. Ya, terus. Oke. Enak kan? Enak kan? Iya. Di edukasi aja melawan nih orang. Di edukasi melawan. Oke dong. Kayak 10 nyantai banget faktor- tapi nusuk gitu. 10 Iya. faktor resiko itu apa dong? Tambahin biar lebih nusuk lagi, biar lebih. Aku kan penulis juga Mas Pando. Oke. Kalau penulis itu punya banyak kata pengganti, misalkan biar nggak kepanjangan. Anak yang kehilangan bapak aku sebutnya yatim. Anak yang kehilangan ibu aku sebutnya piatu. Atau suami yang kehilangan istri namanya duda. Istri yang kehilangan suami namanya janda. Ya. Ya. Tapi ada yang gak bisa digantikan pakai kata-kata apapun. Orang tua yang kehilangan anaknya. Gak ada. Bila waktu telah Gak ada. Kenapa? Kenapa gak ada? Kenapa gak ada? Karena kepedihannya begitu dahsyatnya sampai tidak ada satu kata pun yang sanggup mendeskripsikan kepedihan itu. Orang tua yang kehilangan anaknya. Nah kalau masih pada orang tua, mau gak sih jangan sampai orang tua kita mengalami kondisi yang tidak bisa digantikan pakai kata-kata itu. Iya. Deal? Setuju? Terpaksa sih. Mau gimana lagi, saya udah diancam kematian gitu. Tata, saya udah lagu topik juga ya tadi. Gimana? Dapat Makanya berarti kita harus mengenali satu persatu faktor resiko ini. Memang oke, ada yang nggak bisa dirubah, ada yang bisa diubah. Yang nggak bisa dirubah tuh contohnya usia, ya udah pasti kita naik terus Ya, kan oke. usia. Itu faktor resiko. Jenis kelamin, ya bisa operasi sih, tapi kan tetap aja isinya kan XY atau XX kromosom Ya, kita benar. ini, nggak bisa. Oke. Ketiga, faktor resiko riwayat orang tua atau ua atau kakek yang meninggal karena serangan jantung atau stroke, maka kita sudah punya faktor resiko sebagai Kok bisa? keturunan. Itu keturunan. Keturunan cuma hanya memegang 10% dari 10% doang. peluang Oh, karena 10%. serangan jantung dan stroke. Sisanya memang pola makan dan gaya hidup gitu. Oke. Oke. Yang keempat, pernah dengar gula darah yang tinggi? Ya pernah ya. Pernah. Iya, Namanya kita sebutnya diabetes. Ya. diabetes. Emang gula darah harusnya berapa sih dok? Di bawah 120 Oke. miligram per desiliter gula dalam darah. Kenapa emang gak boleh lebih dari itu? Karena gula itu kan energi. Harusnya berada di dalam sel-sel tubuh kita, bukan di pembuluh darah. Anggap aja nih jalanan di depan ini pembuluh darah. Ya. Ya. Rumah-rumah di sekitarnya itu sel-sel tubuh. Yang butuh makanan jalanan apa rumah? Rumah. Rumah kan? Iya. Nah masalahnya untuk gula itu atau tukang apa jualan apa gitu masuk ke dalam. Iya. Untuk bisa masuk ke dalam itu butuh kunci. Oke. Kuncinya ini disebut insulin. Pernah denger gak insulin? Iya, pernah. Makanya ada suntik insulin gitu. Iya itu dihasilkan oleh sebuah organ yang bentuknya mirip daun yang letaknya di bawah lambung kita namanya pankreas. Oke. Jadi si makanan tadi dikasih kunci biar bisa masuk ke dalam rumah. Orang rumah makan. Sekarang bayangkan satu gula si pankreas butuh produksi satu kunci. Kita masukin 1000 gula. Pankreas harus produksi 1000 kunci. Dan itu terjadi berbulan-bulan bertahun-tahun. Akhir pankreasnya ngambek Mas Muslim. Iya. Akhirnya bodo amat ah. Kamu jahat banget. Kamu gak sayang sama aku juga gak sayang sama kamu. Akhirnya gak mau lagi produksi kunci. Akhirnya gula darahnya si makanan tadi masuk gak ke dalam rumah? Enggak. Berceceran di jalan. Gelandangan jadi gelandangan. Jadi nyumbat. Belanda. Jadi sampah kan di jalanan jadi sampah gitu. Iya. Terus? Jadi ada tikus lah ya kan. Jadi Oke. di luar itu gara-gara Iya, banyak dimakan makanan yang tadi. nggak masuk. Orangnya kelaparan nggak? Kelaparan. Asli kelaparan. Makanya kalau dilihat, dok aku lihat ada 2 tipe diabetes dok. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Iya. Loh memang, jadi lucunya awal-awal kita tidak mungkin kena diabetes selama pankreas kita masih cinta sama kita. Kita hajar berapapun, dia akan produksi berapapun insulin yang dibutuhkan. Oke. Masalahnya kalau si rumahnya udah kekenyangan tapi tetap dimasukin, dia akan masukin ke dalam lemak di bawah kulit. Oh. Makanya insulin disebut fat storing hormone, hormon numpukin lemak. Oke. Jadi selama pankreas kita masih cinta, kita nggak akan kena diabetes, kita hanya akan menggemuk gitu. Oh tapi gemuk belum tentu diabetes berarti? Setelah itu dia hit diabetes, pankreasnya shutdown, mulai kurus, jadi kecil banget gitu. Jadi kurus karena gula darahnya ketinggian. Sel-selnya kelaparan,
Tapi si gula darahnya berceceran di jalanan Oh. gitu. Akhirnya harus suntik-suntik insulin dari luar. Nah, oke, kita bedah dulu soal gula ya, Dok. Iya, itu Ini kan salah satu faktor resiko. Ya, ini kan pasti orang-orang yang makan Indomie pakai nasi, Iya. minum es teh, Oh, jumbo, iya, ya. Benar. makannya gorengan lagi. Soda susu. Apalagi Iya. Jadi gue jadi kepikiran jokesnya Apip, soda susu enak. Soda susu. Soda susu. Kang Dede nguli. selain itu kan makan mie porsi pakai porsi nasi. kuli juga lebih Gede-gede, banyak. oh, Iya. oh. Ini real porsi kuli karena kuli beneran. Bukan jokes sih itu. Nah, ya. kabar gembiranya kan si insulin tadi ngasih kunci tuh. Iya. Ya. Ngasih kunci. Nah, pas udah didapat kunci si makanan itu, kalau dia nggak masuk rumah, kalau dia nggak masuk rumah berceceran. Tapi ototnya kuli lebih gede nggak dari jumlahnya lebih gede nggak daripada otot biasa? Lebih Iya, gede. Benar. Komposisinya itu ototnya bisa di atas 40 kilo loh. Kalau kulit itu udah dihitung, yang pakai yang di gym itu kan suka Iya. ada tuh komposisi lemak Muscle dan mass ya ototnya, berarti ya? muscle mass itu gede banget. Hmm. Jadi pas dikasih kunci sama si Pankreas ya. pankreas itu langsung masuk ke otot, tidak ke lemak. Oh. Karena langsung kebakar Oh, dia gitu, beda langsung tuh. kebakar. Kuli apapun, ke kuli nyemen doang kan nggak Ih, berat. tuh. Sedih-sedihnya Ngechat. banyak yang kayak gitu makannya. Tapi kerjaannya rebahan, nonton drakor misalkan gitu. Drakor. Itu lebih bahaya Bubarkan kan. drakor. Bubar. Atau Karena dracin. saya masih nonton. Penyebab. Dracin sekarang lebih banyak gitu. Itu juga. Iya, iya. Jadi kaum rebahan. Iya. Udah gitu yang sedih juga jumlah kuli sedikit, nggak begitu banyak di Indonesia. Lebih banyak mana sama yang 28 warga juta normal. loh, Dok. Kuli 28 28 juta. juta. 28 juta Se-Indonesia dari ya, Kak? 280 juta. Lebih banyak lagi adalah para pemager ini yang nggak ngapa-ngapain di rumah itu lebih banyak lagi jumlahnya. Iya. Tahu dari mana aku jumlahnya lebih banyak? Dari angka rata-rata jalan kaki di Indonesia cuma 3.000. Itu jomplang banget sama negara lain. Jadi kita itu sudah dinobatkan sebagai negara paling santai di muka bumi ini. Udah ada angkanya. Dengan 3 parameter doang. Iya. Jumlah langkah per hari, aktivitas olahraga atau kegiatan fisik 150 menit seminggu. Iya. Bayangin 150 menit seminggu loh. Seminggu kan 7 hari. 7 hari dikurangi 2 deh. Anggap aja libur. 150 bagi 5 hari berapa? 30 menit per hari olahraga atau aktivitas fisik. Itu pun rendah banget Indonesia. Udah gitu yang terdaftar di pusat kebugaran atau gym gitu Iya. ya. Berapa persen? Coba boleh ditebak gak? Berapa persen rakyat Indonesia dari 280 juta ini yang terdaftar di pusat kebugaran? 15. 15%. 15. Ya, Berapa? 10 lah. 10? Apa? Jumlah Yang orang nge-gym, nge-gym, yang jumlah nge-gym. orang Indonesia Daftar gym. yang bukan rutin ke gym ya terdaftar. Baru Terdaftar doang. Terdaftar. Yang nge-gym saya nggak tahu, kalau kuli tahu saya. Iya, 28 juta ya tadi. Iya. Berapa? 0,2%. Kecil banget kan? Itu yang terdaftar 0,2%. Gimana kita akhirnya tidak dinobatkan sebagai negara paling santai di muka bumi ini gitu. Norwegia loh 22%. Oke. Wajibnya Jauh mahal kali banget. Dok. Mungkin ya makanya Itu kan kan. di Kemenkes itu akhirnya bikin. Kan bisa bikin pakai semen. Nah, Ya itu di rumah sih bisa. Iya, iya. Tapi Cuma kan yang gak bisa terdaftar- foto sambil gini. Iya. Share. Gitu. Dia enggak, yang kita butuhin kan itu kalau ke Iya. gym. baca tujuannya itu. Jadi faktor resiko yang kelima itu tadi kan setelah diabetes ya ini mager ini malas gerak itu. Itu juga faktor resiko banget. Oke, kita kembali lagi Udah ke 5 tuh. makanan manis tadi ya. Ke diabetes selain makanan manis. Karbo tinggi juga. Iya, karbo tinggi. Karbo Nasi, tuh apa sih? mie. Karbo tuh? Nasi, Bahkan Karbo kita nggak tahu karbohidrat. karbo. Gue taunya nasi doang. Coba boleh sih Karbo itu apa? keparat ini dijelaskan. Jadi nutrisi itu hal-hal yang kita butuhkan ya, yang tubuh Sambil kita dibentak aja nggak apa-apa, Dok. Masa karbo nggak tahu? Enggak, gue tahu nasi. Nasi gue tahu karbo. Kalau panas karbonya gulanya tinggi. Bukan. Batas susah berak ibu. Karbo Jadi aja nutrisi atau gizi itu dibagi 2. Ada Oke. makronutrisi, ada mikronutrisi. Kenapa Oke. disebut makro? Karena dibutuhkan dalam jumlah besar. Kalau Oke. kalau di mobil tuh ini anggap aja bensin. Ya. Oke. Mikronutrisi itu penting tapi dibutuhkan dalam jumlah kecil. Anggap aja oli mesin. Bensin butuh 50 liter, oli mesin cuma butuh 5 liter misalkan. liter, oke. Tapi ini juga sama-sama penting. Apa itu mikronutrisi? Vitamin sama mineral. Makronutrisi itu apa aja? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Oke. Karbohidrat buat sumber energi. Protein buat bahan baku sel tubuh, struktur tubuh. Lemak buat cadangan energi. Itu dipakai kalau nggak ada energinya. Oh. Masalahnya yang kita makan karbohidrat dan lemak, proteinnya nggak ada, vitamin dan mineralnya nggak ada. Jadi makanannya tinggi kalori, rendah nutrisi. Contohnya tadi ya,
makan mie pakai nasi, gorengan itu kan kalorinya satu gorengan itu kan 150 kalori. Ada nggak vitamin sama mineralnya? Hampir nggak ada Tapi gitu. enak, Tapi enak masalahnya dok. Dan Iya. murah dok, itu dok. Kalau kita mikirin Iya, itu kita iya. harus sekolah yang lebih tinggi lagi dok. Bener. Buat diituin. Iya ya. Aku tuh sedih loh. Mas Muslim ada nggak ide kenapa harga kiwi itu semahal itu? Itu dia. Padahal vitamin C-nya banyak ya, mineralnya banyak. Gimana kalau kita bikin gorengan seharga buah kiwi seharga gorengan? Nah, Berarti tukang buah yang tukang salah. buah yang salah. Orang biar nggak Jangan- sehat malah dimahalin. Jangan nyalahin orang miskin Iya. makan gorengan. Kiwi aja kita makan. Udah pernah makan kiwi belum sih? Tahu namanya. Gue tau namanya Kayak tapi denger kiwi binatang deh kayaknya. Kiwi aja binat. Perlihat tapi belum pernah. gue udah tahu, cuman gak makan. Blueberry gitu, raspberry tahu. Ada. Ada lah di Popes itu Saya mah. nonton di Kokom. Ada mah di Popes itu. Ya, saya Ada, setuju dengan Bro. dokter Gia. Ada itu. Masalah masyarakat disuruh makan sehat. Tapi ya gimana, kiwi aja berapa? Blueberry itu 40.000 segini doang. Sedangkan gorengan 40.000 udah bikin acara ya di situ. 40.000 satu RT nongkrong di situ. Iya, Tambah makanya itu susu. itu PR kita bersama ya. Misalkan kan harga itu sama dengan supply dan demand bukan? Ya. Berarti kan supply-nya Oh. kecil banget. Berarti yang jadi petani buah tuh terlalu sedikit. Oke. Oh, Kalau iya. misalkan perkebunan kita aktif bukan cuma sawit. Ada masalah apa dengan sawit, Dok? Sorry saya. itu gak bisa dibuat bahan medis emang dok. Misalkan perkebunannya jadi buah-buahan banyak. Kalau supply-nya banyak, Benar. ya harganya kan pasti turun. Iya Setuju, sih. Bener nggak? setuju, Benar. setuju. Karena berry-berryan kayaknya nggak ditanam di sini. Terus kiwi itu impor, Kiwi emang impor ya? Berarti kita Impor nggak ada. buah-buahan Kiwi di apel aja, apel Malang misalkan Iya. perkebunannya banyak, supply-nya banyak, ya harganya pasti turun gitu. Apel. Apel Di kampung saya yang ramai justru apel jin, Dok. Apa itu? Tahu buat ini ritual ini. Apa tuh Kang? Apel Apel jin. gimana? Ada Kayak gimana? persyaratan dukun apel jin. Jadi kalau kita dukun syaratnya apel, Bro. iya, masalahnya gini kan Dukunnya vegan. di kampung orang miskin disuruh Dukun vegan asu. Ngapain gua apel jin? Apel jin apa? Jadi nggak tahu buat persyaratan. Masalahnya orang miskin apel beneran aja belum makan gitu jar. Malah disuruh nyari apel jin. Disuruh nyari apa lagi yang kuncir kuda apa rambut Nah, iya. kuda gitu-gitu ya. Aduh, ada aja. Nah, oke Dok, berarti ini kita masih di soal diabetes ya. Solusi deh buat berdebah-berdebah ini. Mereka kan kiwi susah akses, Iya. blueberry yang insulin rendah dan lain. Yang Berarti- terjangkau lah mereka. Berarti kegiatannya harus cukup tinggi kalau memang dikasihnya banyak kalorinya. Selama Nguli, kalori bro. masuk sama dengan kalori keluar aman. Oke. Tapi aku lihat sih ini bukan wajah pemalas, ini pekerja keras Tuh. semua ini. Istimewa Tuh, banget. kan. Udah siap gua. Gini aja. Kan ngomong orang Iya, miskin. ini pekerja keras. Keras ini. Ah, kerja. paling bagus lagi misalkan ya, abis makan yang besar kayak gitu, ayo push up deh. 10 kali aja. 1, 2, 3. Itu kan langsung ngisi itu sih Oh. ininya. Si Saya di kampung otot-otot. push up diketawain loh. Karena Nggak tahu kayak nggak biasa aja push up. oh gitu. Apa dong kegiatan yang Olahraga tuh tidak umum. oh Gak ada yang Di salah kampung dengan kampung olahraga ente. kita tahu kayaknya cuman yang kayak di TV bola, bola. badminton, itu Bukan olahraga. Dilaporin RT ente gara-gara push up ya? Push up tuh kayak Lihat aneh aja gitu. Gitu Lihat ya. Didi tuh Lagi push up. domelin Abri push up. Lagi Kenapa di kan strap, ini di strap, bisa lagi di Iya, strap, soalnya lagi kalau- di strap. Iya lagi di strap. Kalau Iya. itu kan olahraga. Kalau makanan mungkin life hack buat ini orang-orang yang susah ini. Ya misalnya nasi. Ada yang Boleh murah, meriah, penuh sama vitamin, penuh sama mineral, Ya. dan itu mengenyangkan sekali. Apa tuh? Sayur. Sayur saya makan dok. Iya makanya. Oh itu murah Ayo ya? jumlah sayurnya cukup banyak. Kalau gitu mau nggak sesuai sama Kemenkes isi piringku itu loh. Nah Jadi kalau gimana di tuh Dok, piring, isi piring? Itu nggak sebelah perlu ya? kata Kemenkes itu separuh 50% sayur. 50% Separohnya sayur. Iya. Wah Oh, jadi sebaskom dong masak. Sebaskom. Nggak Iya. gitu, sepiring di piring. Ya kan sama anak saya, istri saya. Banyak. Banyak ya. Susah nih. Banyak Iya. nggak sepiring itu. Udah kasih Iya. life hack, ini udah life hack masih protes loh Bang. 50% sayur, Ya. 25%-nya karbohidrat tadi itu. Disangka bau selamatan aja. Iya. 50% lagi baru Protein. protein gitu. Protein itu kayak gimana? Tempe ya? Bukan telur.
Telur kan masih telur. terjangkau nggak sih? Masih Telur, tempe. terjangkau. Ya terjangkau dok. Karena sejujurnya aku sangat mengerti kondisi mereka karena ayahku selalu cerita. Aku cerita tentang ayahku ya. Boleh. Papaku itu anak ke-11 dari 13 bersaudara. Miskin mah bukan pura-pura miskin, beneran Betul. miskin. Telur itu dibagi 4 waktu itu. Iya, Udah gitu zamannya paceklik lagi tahun 65. oke. Asli itu bisa selamat hidup aja alhamdulillah waktu itu ya. Tapi yang terjadi ayahku itu alhamdulillah sih jadi ketua OSIS, salah satu yang terpinter di SMA-nya. Berprestasi gitu. Terus tiba-tiba pas buka koran diterima putra-putri terbaik bangsa untuk disekolahkan gratis di Curug jadi pilot. Oh. Gitu. Tiba-tiba jadi pilot. Orang tiba jadi pilot dari OSIS. Ya, kan, Ternyata- kan pinter. Enggak kan OSIS jadi pilot? Ya ada Bukan. ceritanya lagi, cuma kepanjangan. Oh, Ini kan daftar. singkatnya. Abis Oh, lulus daftar. SMA, oke. daftar mau ikut ujian. Gak taunya yang daftar gratis itu 10.000 orang. Wow. Keterima cuma 100. Dan Ya udah itu kata papa itu bukan berjuang lagi, itu mau bertarung Iya. gitu. Iya. ya. Tapi gimana caranya harus. Karena Iya. kebetulan waktu SMA yang sama itu ayahnya meninggal. Jadi papa tuh yatim waktu SMA Oh. itu. Jadi gak ada opsi lain kan untuk bertahan kan. Iya. Ibunya udah janda punya anak banyak. Agak susah. Bertarung dari 10.000 orang itu alhamdulillah tembus 100. Oke. Bahkan dari 100 itu jadi salah satu lulusan yang terbaik. Diambillah sama Garuda karena lulusan yang terbaik. Jadilah pilot Garuda. Makanya namaku Gia. Itu karena beliau terlalu cinta kerjaan sampai gak punya ide lain buat ngasih nama anaknya. Papa tuh pilot Garuda. Gia itu singkatan. Garuda Garuda Indonesia Airways. Bener, Gia Garuda Indonesia Airways. Didi. Kalau dia Coba tanya sobat singkatannya. Sampai tahu. Siapa tahu. Jadi dulu bapak saya. Coba tanya. Bapaknya kulit. Kalau Dulux. Iya, kalau bapakku, iya, kalau kerja di Merpati namaku siapa? Kalau kerja di Lion Air namaku mungkin Liono Pratomo mungkin. nggak tahu. Kalau di lain namanya ada delay. Enggak. Terima kasih sudah mewakilkan. Terima kasih. Oke, berarti Gitu. Jadi sayur separo itu tapi kan murah sayur meriah. katanya asam urat dok. Kalau banyak Iya. hijau. Sayurnya sayur apa Iya, dulu enggak nih dok? Enggak semua sayur. Enggak. Kayak Semua sayur. daun kan, daun singkong, kangkung, Bayem. toge, bayem. Itu mah enggak aman kok. Aman ya? Katanya Aman. purin tinggi enggak ya? Nah, jangan-jangan bukan dari situnya, dari daging olahan kayak Oh. nugget-nuggetan, sosis-sosis yang entahlah dari daging mana, Nggak itu ada, justru Dok, bisa kita. mancing. Enggak. Di Ada boro-boro ya. bukan sehat ya karena nggak ada gitu. duit. maksudnya. Yang lagi enggak ada. Lagi nggak Apalagi ada. kalau Lagi pas nggak ada, udah lagi nggak diperiksa ada. darahnya, emang asam uratnya di bawah 6, ya nggak usah khawatir. Oh, kalau Gitu. tinggi baru mungkin Iya, dikurang. selama ginjal kita masih kerja keras buat kita juga kan pun kelebihan, dia Iya. langsung dibuang lewat pipis asam urat itu. Oke, berarti soal diabetes dan makanan close ya. Bahwa sayur dibanyain. Sayur Karena banyak. di desa-desa sayur banyak nggak usah Banyak. protes lagi. Pengen nanya dulu ke dokter Ah, Dia. Iya. Kalau kita ada asam lambung, tetap makan sama kangkung sama bayam masih aman gak dok? Kan ada Jadi, gasnya tuh. Asam lambung itu kita semua punya. Tidak ada manusia yang tidak punya asam lambung. Iya. Jumlahnya Kayak gitu aja. suka naik gitu dok. Jumlahnya aja mungkin kebanyakan. Oke. Nah, yang aku lihat yang bisa naikin asam dan gas lambung itu cuma 3. Apa tuh? Ada infeksi bakteri atau virus, ada makanan yang mengiritasi. Itu bukan sayur tapi pedes-pedes, asam-asam, soda, mie kan banyak sodanya. Itu yang mancing. Yang ketiga, nih agak aneh, tapi overthinking, mengkhawatirkan Iya, kalau sesuatu itu ya. secara berlebih. Maka lambung akan produksi gas sama asam berlebih. Memang lambung kita sama otak itu stohib bener. Oh, berarti Kalau lagi banyak mikir asam pikiran yang lambung. kerasa duluan lambung lagi luka, kerasa duluan sakit kepala gitu. Orang Ada miskin mah nervous nggak usah vagus. dinasehatin soal mikir. Iya. Emang nggak dipakai. Emang gak ada otak. Gak mikir gitu mah. Bukan, kalau orang miskin kan kepikirannya mungkin udah beli apa nih, duit dari mana. Pernah nggak asam lambung gara-gara nggak punya duit, pernah nggak? Sejauh ini saya nggak punya keluhan mah. Gua Nah, malah dulu tidak bisa punya keluhan ini mah, nih. tapi setiap malam beda. berkomedi. Terima kasih sudah menonton acara ini. Makanya aku, Jangan diulang, iya diulang. aku sangat mengerti biar gampang kan selalu pakai video. Makanya aku sering postingnya adalah Video. video anatomi. Oh. Aku tunjukin ini loh Tapi serem. jantung, Iya, ini serem loh ya. ginjal gitu loh. Cara kerjanya istimewa banget. Ente keparat ya, dikasih analogi nggak Nggak paham. bisa. Dikasih video serem, mau apa sih maksa? Lebih kayak Iya saya ngelihat postingan paru-paru juga denyut-denyut gitu aja.
Dok, saya boleh bantah nggak dok soal kenapa mamalia kita doang yang ini? Apa? Ini, saya tahu kenapa mamalia enggak Ini ngerokok kita selain Mama kita. Lia apa Bapak Lia ini? Enggak. Kenapa mamalia nggak ngerokok selain kita? Karena susah megangnya pertama dok. Monyet? Nah monyet itu kan ada, tapi itu merokok dok. Siapa? Monyet temen gua ditaruh di dekat MCK. Geliat. Dikasih rokok, dikasih bakarin ngerokok dok. Bisa. Ente latih soalnya goblok.